Bang Arga sudah online? Sudah, baik. Kita mulai saja ya, insya Allah. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung terjawab insya Allah dalam waktu yang singkat ini insya Allah. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi waktu kita yang sedikit ini sehingga menjadi cukup dan lapang, dan kita diberikan kepahaman olehnya, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita lebih cepat ya, lebih mudah mengenal, memahami dan mengaplikasikan ilmu yang penuh barokah ini. Ruqyah syar'iyah merupakan sunnah yang hampir punah di masyarakat. Banyak orang berkontroversi tentang hukumnya ya, tentang keabsahannya ya, bahkan saat ini banyak juga di kalangan kiri ya, di kalangan dukun-dukun mengaku dirinya sebagai peruqyah syar'iyah ya, tanpa malu mengatakan demikian. Maka dalam setiap training ruqyah kami sosialisasikan juga perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Yang pertama, ruqyah syar'iyah sebagaimana disebutkan tadi adalah jampi atau mantra atau doa yang berasal dari Al-Quran dan sesuai dengan tata cara Nabi SAW, tidak menyelisihi syariat Islam gitu ya. Itu yang pertama. Jadi seluruh hal yang menyelisihi syariat dalam pengobatan, maka itu adalah haram di dalam ruqyah. Seluruh hal dalam pengobatan yang menyelisih syariat Islam, maka itu haram dalam proses ruqyah. Nabi SAW mengatakan, tidak Allah letakkan kesembuhan pada sesuatu yang telah Dia haramkan. Begitu hamba Allah yang dimuliakan. Dan kemudian ruqyah syar'iyah selain menggunakan doa dan bacaan Al-Quran serta sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Quran dan Sunnah ya, dan para ulama yang sahih, maka yang kedua ciri ruqyah adalah dia meyakini, peruqyah meyakini bahwa Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan, bukan manusia atau peruqyahnya itu sendiri, juga bukan pada obat yang dibawanya. Yang ketiga, ruqyah syar'iyah itu menggunakan doa. Jadi yang pertama menggunakan Al-Quran, yang kedua doa, yang ketiga peruqyah meyakini Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Tetapi 3 poin ini bisa dengan mudah dipatahkan oleh orang-orang ya, dalam tanda kutip dukun. Di Bondowoso ada dukun nggak sih Pak? Ada. Bapak merasa senang nggak dengan dukun itu? Senang apa tidak? Dukun membantu masyarakat apa menipu masyarakat? Menipu. Maka disebut orang pintar. Kenapa bisa menipu? Nah, dan orang yang mendatanginya orang bodoh, membodohi orang yang mendatanginya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan bongkar rahasia perdukunan. Boleh nggak? Apa nggak usah? Soalnya kalau tidak dibongkar nanti saya disamakan dengan mereka. Nah gitu sekalian. Jadi tukang obat kayaknya gitu ya. Baiklah, barakallahu fikum. Ya sekalian. Nah, ruqyah syar'iyah itu 3 cirinya. Anda datang kemana saja, di benua mana saja, di belahan bumi mana saja, pasti peruqyah syar'iyah membacakan Al-Quran lebih dari 70% dari seluruh proses. Panjang bacanya dan tidak bisik-bisik gitu ya. Yang kedua, dia mendoakan dengan doa-doa yang sahih dan jelas, zikir-zikir yang sunnah. Yang ketiga, dia tidak meyakini penyembuhan ada pada dirinya, maka kemudian dia mengajak sebisa mungkin, susah payah ya, mengajak pasiennya untuk bekerja sama dengan dia untuk mendekat kepada Allah begitu. Ya, itu cirinya 3. Kemudian kalau ruqyah syirkiyah dibaliknya, ya, ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya, bisa dilihat di slide di depan Bapak sekalian. Di dalamnya ada ajimat-ajimat mungkar yang digunakan. Kenapa ajimat mungkar? Apakah ada ajimat yang sahih? Ada Bapak dan Ibu sekalian, ajimat-ajimat yang terdiri dari tulisan-tulisan Al-Quran yang sebagian ulama membolehkan. Semisal ketika Al-Quran dituliskan pada piringan oleh minyak zafaron, disiram dengan
minyak zaitun, itu masih dibolehkan bagi yang membolehkan, gitu ya. Ada juga yang meyakini ketika Al-Quran ditulis pada kertas maka ada keberkahan padanya, yaitu kita menghormati pendapat tersebut, ya. Ajimat yang mungkar di sini adalah apa? Ajimat yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada kaligrafi ini, ya, ada kemungkaran apa di dalamnya? Di sini di atasnya ada huruf-huruf Asmaul Husna, asma-asma Allah. Di tengah ada huruf atau rangkaian kata yang artinya itu kitmir atau nama anjing, begitu. Nah, maka di sini ada kemungkaran. Di bawahnya ada segitiga iluminasi, ya, dan kode-kode sihir, kode-kode angka sihir. Diperhatikan yang kotak ini mungkin familiar, begitu ya, apa itu dibaliknya. Nah, hamba Allah, ini tidak akan lama mempelajari hal ini dan kita bisa membedakan mana yang batil, mana yang baik, ya. Perhatikan gambar ini adalah rangkaian huruf yang menurut Kamus Perdukunan ini adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu apa? Bahasa para malaikat menurut mereka. Dan kemudian di atas ini huruf alif, ini adalah terjemah daripada tulisan ini. Alif dal, ya, alif dal, alif za, alif za, dan ya kemudian lam digabungkan ini menjadi ajajil. Ajajil ini nama iblis. Jadi ada kode-kode rahasia, kode-kode sihir yang ketika ditranslate itu artinya adalah nama-nama setan. Nah, kami menemukan tulisan ini ada dipasang di pintu sebuah rumah milik kaum muslimin. Nah, apa artinya ini? Rumah itu telah diberikan penjagaannya kepada setan. Mungkar apa baik ini? Nah, saya yakin kalau orangnya tahu nggak mau dia. Tapi kadang-kadang ada satu kaidah yang penting sembuh. Ini kaidah batil, Pak. Kaidah batil yang penting sembuh itu. Jangan lupa, ya. Begitu. Karena dia akan lakukan apapun yang penting sembuh, termasuk hal-hal yang batil. Berikutnya ditampilkan di sini. Bapak Ibu sekalian, lihat huruf-huruf ini: alif, ba, ja, da, ha, wa, ja, ha, po. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Coba analisa. Yang bawahnya huruf Arab, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi susunan atasnya, nah, harusnya ini apa? Ta. Seluruh dunia tahu, Pak. Ya, kalau susunan begini berarti nggak betul ini. Kemungkinannya yang nulis sedang belajar, ya, atau memang tidak paham atau sengaja diplesetkan. Tujuannya apa? Mereka merangkai dan memberi kode. Harusnya alif ba ta saja, dia tulis alif ba ja da ha dan diberi nilai. Untuk apa nilai ini? Dia mengklaim bahwa alif itu 1, ba itu 2, za itu 3. Klaim siapa ini? Klaim menurut kamus apa tadi? Perdukunan. Oh, saya nggak ngerti yang begituan. Bagus, berarti kalau nggak ngerti memang belum pernah belajar, gitu ya. Ini saya tidak mengajari, tetapi Bapak Ibu sekalian nanti akan kaget. Nah, lihat angka-angka ini, pernah melihatnya? Nah, kalau hari ini Bapak ada di dompetnya, segera keluarkan, Pak. Itu buhul sihirnya, ikatan setannya di sana. Baik, perhatikan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ba 2, sin 60, mim 40, alif 1 dan seterusnya. Ketika dijumlah maka totalnya 786. Nanti ada amalan Bismillahirrahmanirrahim dibaca 786 kali. Nah, gitu ya. Dari mana itu angkanya? Dari kamus mereka. Kenapa mereka punya kamus, ya? Karena mereka pun punya pendidikan yang gurunya adalah iblis. Maka mereka harus taat kepada setan. Maka dengan kode-kode itulah setannya datang. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau terima jimat, karena ada jimat yang asli, ada jimat yang palsu. Kalau jimat yang asli ada setannya sesuai kode-kode huruf tadi. Kalau jimat yang palsu ada setannya nggak? Nggak ada. Mana yang baik? Yang palsu apa yang asli? Kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu, mau yang asli atau yang palsu? Jangan terkecoh, ya. Kedua-duanya adalah huruf. Kalau jimat yang asli ada setan di setiap hurufnya.
Kalau jimat yang palsu nggak ada setannya, tapi kita harus mengeluarkan sejumlah uang dan kita tertipu oleh dukun tersebut. Tertipu 2 kali. Ya, baik, dilihat di sini ini adalah ajimat yang dibuat dari Al-Qur'an, Quran surah Maryam dan Quran surah As-Surah. Berikan sekalian ya. Di situ ada hal yang tidak kita sadari. Lihat bekas lipatannya, dia dilipat lalu dimasukkan dompet. Kalau dompet di saku atas apa saku bawah biasanya? Saku bawah dan belakang. Lalu kita duduki Al-Quran ini, lalu kita bawa dia ke kamar mandi. Nah, Bapak sekalian, ya, ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang ada pada ajimat-ajimat. Dalam ruqyah syar'iyah tidak ada hal begini. Ciri utama daripada ruqyah syar'iyah adalah tidak memberikan ajimat-ajimat. Ya. Sama aja Ustaz, dukun dagang jimat, peruqyah dagang herbal misalkan. Beda ya. Herbal itu tidak menjadi syarat. Kalau dalam perdukunan ajimat menjadi syarat mutlak dan wajib. Begitu pesannya. Kalau herbal ini tadi dibatasi untuk 4 dari 10 jenis sihir, yang 6-nya malah tidak pakai kecuali sudah kena ke tubuh, begitu ya. Ada juga beberapa ajimat yang ditulis dari darah haid. Nah ini seperti ini. Ada juga yang ditulis seperti ini. Ustadz Wahyu tadi bawa ajimat, betul? Masih ada, Ustadz? Boleh? Oh, ada di bawah. Nah, ini jimat-jimat yang didapat dari Jember kabarnya, betul? Boleh dibantu, Ustadz? Apa sudah menghilang? Oh iya, ini dia. Antum tolong bantu buka. Nah, beliau Ustadz Wahyu ini dari Jember. Alhamdulillah banyak dari Jember juga ya tadi ya yang angkat tangan. Baik, kita perhatikan yang di layar ini hamba Allah adalah ajimat-ajimat yang dirajia dari seorang dukun yang sudah bertaubat. Ini gurunya para dukun di Garut, Jawa Barat kalau Garut ya. Dari anaknya alhamdulillah sudah taubat. Ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik ya. Dan dia buka kamar rahasianya, ternyata banyak ajimat ini. Ini jimat-jimat mahal Pak, tengkorak monyet dan lain-lain. Boleh dibuka? Tadi beliau bercerita jimat ini didapat dari pasien apa? Di Lamongan. Lamongan? Oh iya, yang apa tadi? Jadi anaknya usia 5 tahun. Itu pertama bisa jalan. Terus habis itu orangnya itu nggak bisa jalan. Lumpuh ya? Lumpuh. Oh, baik. Kemudian dicek ternyata ada ajimat-ajimat ini dan kemudian diruqyah, kemudian ada perbaikan ya. Bagaimana kabar terakhir? Kabar terakhir mulai bisa gerak. Kabar terakhir mulai bisa gerak. Baik, kadang-kadang setelah dihancurkan ajimatnya orang bisa langsung sembuh. Nah, contohnya Bapak sekalian. Nah, kalau seperti ini mungkin ya kita sudah tahu ya. Nah, biasanya digantungkan pada tubuh bayi, anak, kadang-kadang seperti ini. Kemudian ini diklaim sebagai cincin Nabi Sulaiman. Bapak Ibu percaya nggak ini? Mukjizat itu terjadi hanya 1 kali dan 1 dekade pada masa kenabian itu saja. Lalu kemudian Allah angkat kembali. Terjadinya 1 kali juga. Kecuali Al-Quran, itu mukjizat yang hebat. Salah satu pesannya adalah jangan dibuka, betul? Kalau udah punya jimat pasti paham. Tuh, Wasalin. Nah, kode-kode huruf ya. Ya, ini kalau dibuka memang ada kodenya. Seperti itu. Ya, baik. Apa ini? Ini ajimat di dalam salon solatif. Nggak ada isinya. Ini miskin ini dukunnya ini. Hanya kertas putih dibungkus. Harganya bisa 100.000 lebih dah. Kalau penasaran coba buka deh jimatnya ya. Apa isinya? Kalau ini mending ya. Mending ini. Saya sangat sedih itu ada jimat yang fotokopi Pak. Berapa harga fotokopi per lembarnya? Sementara dijual bisa mahal. Nah, kalau ini tasbih, ya kenapa ini digolongkan ajimat? Perhatikan, tidak semua tasbih ajimat. Tasbih adalah untuk menghitung zikir, hitungannya pun benar ini ya. Tetapi ada tasbih yang diijazahkan, dikatakan kepadanya bawa ini kemana-mana, kalungkan kemana-mana, jangan tinggal. Nah, dia
mendiami atau di dalamnya ada kekuatan atau ada hodam. Itulah yang kemudian nanti akan menjadi ajimat. Ini malah nggak jelas tulisannya. Nah ini juga seperti ini terus ya. Hanya coret-coret biasa. Ini kalau orang tahu jimat dia akan ketawa karena memang kadang ada kode-kodenya, tidak sembarang menulis. Nah teman-teman sekalian, ini saya sampaikan di sini sesuatu yang ini masih ada di sini. Ada yang tahu enggak? Mori, kain mori, kain kapan. Jadi ada satu perguruan yang dia ketika menaikkan ilmunya itu harus mengambil darahnya lalu ditulis namanya di kain kapan. Nanti kalau mati harus pakai kain kapan itu. Apa filosofinya, Pak? Ya menurut saya pribadi nih. Dia sekali kasusnya. Ya, saya tidak sebutkan nama ya. Tapi yang ini kayak namanya memang kain kapan begitu. Cocok ya? Cukup ya. Ini apa? Tulang babi. Nah, nggak usah lah, nggak usah dipegang lah ya. Biarkan di dalam. Teman-teman sekalian, itu adalah khodam ajimat-ajimat yang ini sama sekali tidak ada dalam ruqyah syariah. Maksudnya bagaimana? Tidak ruqyah syariah ya, bentuknya dalam 3 hal. Ada masih ingat nggak tadi pagi? Pertama, doa adalah sebuah permintaan, sebuah request, sebuah permohonan kepada Allah. Artinya terserah Allah mau dikasih apa enggak tuh, dikabulkan apa tidak. Yang kedua adalah menggunakan asmanya, Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Orang bisa saja membacakan itu, tapi kalau tidak dengan ruh imannya maka dia tidak akan berarti. Jadi kembali lagi pada keyakinannya kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran yang itu juga dari Allah Ta'ala. Atas izinnya lah kemudian sembuh. Itulah ruqyah syariah. 3 hal itu. Nah, sekalian, dalam ruqyah syariah ini ada berbagai macam hal ya, yang ini biasanya berhubungan dengan hubungan manusia dengan setan, dengan bangsa jin. Jadi dalam ruqyah syariah tidak ada akad haram dengan setan. Bahkan sebelum mulai proses ruqyah kita harus memutuskan, harus berikrar untuk melepaskan diri kita dari kekuatan mereka, berlepas diri dari mereka, begitu ya. Boleh melihatkan ini beberapa ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Biasanya kalau kita berobat kepada mereka ini kita ditanya nama ibu kandung kita, kemudian meminta hewan untuk disembelih, ini yang paling sering ya. Kemudian menggunakan ajimat-ajimat yang mungkar tadi, kemudian ada dia memiliki jin yang membantu dia ya, hodam-hodam ya, dan lain-lain. Dalam prosesnya juga ada mantra-mantra batil, ada transfer tenaga dalam ya, kebatinan, pernapasan dan lain-lainnya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mengenal ruqyah syariah secara sempurna ya. Baik, perlahan-lahan. Baik, selanjutnya Bapak sekalian, di dalam terapi ruqyah syariah yang dominan yang dibacakan adalah Al-Quran. Ada yang ingat nggak berapa persen? Lebih dari 70%, gitu ya. Di sini kita akan bahas hari ini apa sajakah hal-hal yang bisa menjadikan Al-Quran itu obat bagi kita. Karena saya sangat yakin seluruh hamba Allah di sini sudah bisa baca Quran dan hafal sebagian ayat-ayat ruqyahnya. Ya, gitu ya. Yang pertama yang harus diyakini di sini hamba Allah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu karakter mukjizat itu adalah kekuatan yang tidak ada tandingnya, begitu. Kalau Bapak pergi ke dukun, suatu hari dukun itu akan mengatakan, aduh ini nggak kuat deh, terlalu kuat ini, coba pergi ke dukun itu, misalkan. Ada begitunya ya, dukun itu ada limitnya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak ada tandingnya, gitu ya. Tidak ada rivalnya, itu adalah kekuatan mukjizat. Baik. Yang selanjutnya, mukjizat itu terjadi hanya 1 kali ya. Kemudian hanya kepada para nabi
dan tidak akan pernah terulang lagi selama-lamanya. Misalkan Nabi SAW membelah bulan, itu bulan terbelah hanya satu kali di sepanjang masa gitu. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Laut Merah hanya terpisah satu kali sepanjang masa, nggak pernah terjadi sebelumnya. Baik, seperti itu ya. Yang kemudian keistimewaan Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang Allah jaga. Allah yang pastikan Al-Quran itu akan terjaga. Orang bisa bakar Al-Quran, tapi Al-Quran tidak akan hilang dari permukaan bumi. Begitu. Sampai Allah Ta'ala kemudian angkat. Bahkan orang-orang yang menghafal surah Al-Kahfi 1-10, Dajjal yang menjadi musuh utama manusia, yang terbesar, yang terkuat, yang sihirnya paling hebat, itu tidak akan bisa melihat orang yang menghafal surah Al-Kahfi. Asima minad Dajjal, kata Nabi. Orang yang menghafal surah Al-Kahfi tidak akan bisa ditembus oleh Dajjal. Luar biasa kan? Artinya Al-Quran senjata akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya, mukjizat adalah senjata para nabi ya, yang ditunjukkan untuk membuktikan kenabian ya. Dia adalah hal-hal yang di luar akal. Kalau menurut bahasa kita, apa sih hal di luar akal itu? Ajaib. Tiba-tiba pulang dari sini yang sedang punya penyakit jomblo menahun dilamar. Ajaib nggak itu? Ajaib ya. Tiba-tiba pulang ke rumah, bapak diizinkan nikah lagi sama istrinya. Ajaib nggak itu? Baik, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba orang yang mengutangi bapak dan bapak nggak sanggup bayar bertahun-tahun, tiba-tiba dia mengatakan, sudah hari ini lunas saja utangnya, nggak usah dibayar. Nah, itu baru ajaib, mukjizat bukan? Kata istri bapak, "Pak, kalau begitu silahkan nikah lagi sama 3 istri sekaligus, nggak apa-apa." Itu bukan mukjizat. Kenapa? Ada laki-laki yang sudah punya 4 istri dari dulu. Mukjizat itu nggak pernah terjadi sebelumnya, gitu, Bapak sekalian. Dokter mengatakan kanker ini nggak ada obatnya, sebulan lagi mati. Tiba-tiba dibacakan Al-Quran, hancur kankernya dan sembuh total. Dicek, itu nggak ada lagi kanker ya. Nah, ajaib apa mukjizat? Ya, ajaib masih, karena sebelumnya pun sudah ada, Bapak sekalian. Nah, Al-Quran ini mukjizat di atas ajaib itu. Maka dia sifatnya di luar akal manusia dan sifatnya membatalkan sunatullah secara resminya lah bahasanya. Sunatullah itu gimana sih? Sunatullah itu kalau air turun ke bawah pasti menyatu dengan yang lainnya, namanya lautan. Nggak pernah dia pisah lagi. Tapi dengan pukulan satu tongkat tiba-tiba air terpisah. Air yang tadinya turun ke bawah dan menyatu ini terpisah. Nah, gitu teman-teman sekalian. Itu adalah membatalkan sunatullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Namrud ke tungku api. Harusnya itu kulit terbakar. Tetapi Allah perintahkan kepada api untuk membatalkan ketetapan sebelumnya. Ketetapan Allah sebelumnya api itu membakar. Dan kemudian Allah batalkan ketetapan itu. Bisa dipahami ya, maksudnya? Sunatullah dibatalkan dengan mukjizat. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat. Maka jangan heran kalau hanya sakit kepala bisa sembuh gitu. Jangan heran kalau sakit pinggang itu bisa sembuh. Karena kanker, tumor itu pun bisa sembuh total. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Syaratnya yakin dengan Al-Quran, dengan keyakinan yang benar dan jujur. Baik, saya lanjut ya, Bapak sekalian. Yang kedua, itu yang pertama, Al-Quran harus diyakini sebagai mukjizat. Yang kedua, Al-Quran bukan dalam bentuk tulisan atau buku atau mushaf, tetapi Al-Quran yang sebenarnya lah yang bisa menjadi penyembuh itu. Apa itu? Dalam bentuk suara. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Bentuknya gimana coba? Bentuknya alif, lam, mim, dzal, lam, kaf ya. Kitabu, kaf, ta, ba.
tapi bentuk aslinya adalah suara. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Begitu bentuknya. Semakin mendekati apa yang Nabi bacakan, maka semakin bagus, semakin baik. Maka bacaan peruqyah semakin baik, maka semakin tajam pedangnya. Gitu. Tetapi tidak menjadi jaminan pedang yang tajam itu bisa mengalahkan musuh. Karena ada hal lain. Berapa hal? 4 hal lain. Pedang itu harus dipegang dengan tangan yang kuat. Maka bacaan Al-Quran tadi harus dibacakan dengan hati yang yakin. Gitu, Bapak Presiden. Ya, kemudian setelah dipegang berkeyakinan, dia harus berlatih mengakrabkan diri kita dengan senjata itu. Begitu ya. Contoh pemain bola, Pak, setiap hari 4 jam bersama bola. Contoh pemain gitar setiap hari 4 jam bersama gitar. Ya, kalau peruqyah sehari 4 jam dengan Al-Quran, kira-kira apa yang terjadi? Dahsyat. Sebelum dia meruqyah, dia baca dulu surah Al-Baqarah di rumah. Ngeruqyah hanya baca 10 menit, pasiennya sudah kelimpungan. Kenapa? Dia sudah banyak senjatanya dari rumah dipupuk. Contohnya begitu. Jadi nanti hasilnya akan berbeda dengan orang yang baru baca ayat kursi ketika melihat setan. Nah, akan berbeda itu. Hasilnya akan berbeda. Itu ya. Baik. Pertama apa? Harus tajam, dipegang dengan tangan yang kuat, harus memiliki keahlian karena keakraban dia dengan senjata itu. Yang keempat, yang tidak kalah penting, kita harus tahu titik lemahnya musuh. Dan yang kelima, harus mengetahui hal-hal yang menghalang Al-Quran itu masuk, atau benteng yang menghalang Al-Quran masuk ke dalam diri seseorang. Baik, hamba Allah yang muliakan. Jadi kesimpulan kedua tadi, Al-Quran adalah suara yang terdengar, kemudian direspon oleh telinga dan disampaikan kepada akal manusia, kepada hati manusia, dan kemudian mengubah keduanya. Ya, dewasa ini banyak penelitian yang membuktikan bahwa sel kanker itu hancur dengan Al-Quran. Ini di depan ini Bapak sekalian adalah salah satu bukti yang menggambarkan, ya, pada gambar ke-9 kanker itu hancur saat dibacakan Al-Quran. Ya. Kenapa dari tadi saya bahas kanker terus? Kenapa nggak bahas pegalinu dan lain-lain? Kalau kanker saja sembuh, apalagi pegalinu, betul tidak? Ya. Logikanya begitu, Presiden. Ini di sampingnya seorang hamba Allah yang diponis tumor otak. Wah, jadi tumornya nggak tanggung-tanggung, Pak, di dalam otaknya. Terbayang nggak apa yang terjadi ketika ada daging tumbuh di dalam otak dan pertumbuhannya cepat, dalam sebulan 7 cm, sebesar telur. Bapak bayangkan ada telur di dalam otak Bapak, jangan tumor, telur. Apa yang terasa? Pusing, betul? Merasa terdesak, ya, jalan tidak stabil, dan mata buta. Kenapa? Karena tumor itu menekan sel penglihatan dan keseimbangan. Subhanallah, hanya dalam seminggu terapi dan beliau terjatuh koma dan muntah darah pekat dari mulutnya tersembur, tumornya hancur. Tidak terbayangkan. Ya, saya membayangkan mungkin keluar darah dari telinga atau bagaimana, itu gimana ini tumor agar hancur. Ternyata keluar lewat muntahan berupa darah hitam, ya, gumpalan hitam. Insyaallah sekalian, ya. Ini saya simpan dalam slide ini sebagai kenang-kenangan. Dan beliau mengatakan hari ini ketika kami koma adalah hari ke-30 di mana dokter sebulan lalu mengatakan ini usia kamu 30 hari lagi. Hari ke-30 koma, Pak. Terbayang nggak paniknya kalau ibu jadi suaminya? Ya. Pilihannya hanya 2, dibongkar kepalanya atau bertawakal dengan Al-Quran. Beliau memilih Al-Quran bersama kami. Ya, kami pun bertawakal karena Pak, kita tidak mengetahui bagaimana itu penyembuhannya. Cukup disentuhkan Bapak sekalian dan dibacakan Al-Quran. Tetapi tentunya intensif, ya, pagi, sore, siang, malam, terus menerus bergantian. Ya, dan dengan berbagai metode lain tentunya. Ya, Bapak sekalian, selanjutnya, lalu bagaimanakah caranya agar Al-Quran ini bekerja melakukan penyembuhan? Baik, yang pertama, pastikan yang Anda pilih adalah
suara Al-Quran. Jadi bukan tulisan-tulisan tadi, Pak. Karena seandainya tulisan Al-Quran itu menyembuhkan, kenapa Bapak sekalian tidak dipeluk saja Al-Quran, dibawa kemana-mana, ya? Atau cetak yang banyak kemudian direndam, dimandikan? Tidak begitu caranya. Adalah dibacakan. Ya, itu yang pertama ya, gelombang suara Al-Quran. Yang kedua adalah ada niat di dalam hatinya untuk melakukan penyembuhan, niat yang yakin. Gambarannya senjata yang dipegang begitu, dengan niat yang kuat. Ini akan berdampak langsung kepada manusia. Di tangan Bapak Ibu ada plastik. Nah, untuk apa ini kira-kira ini? Karena siang ini akan ada simulasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sebetulnya boleh disaku, tidak masalah ya. Nah, tidak usah dipegang. Baik, saya akan bacakan beberapa ayat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kan hanya usap-usap begitu. Nah, dan yang membaca Bapak Ibu, sekarang coba gantian saya yang baca, tapi Bapak Ibu harus dengarkan. Boleh ya? Boleh. Coba angkat tangan yang pusing kepalanya. Nggak berkurang ya dari tadi ya, masih pusing ya. Oh, subhanallah. Udah makan siang masih pusing. Kayaknya harus tidur dulu Pak sebentar. Siap berjuang semua ya? Siap. Baik. Oke. Yang pusing Pak, ketika menyimak materi ruqyah atau di ruqyah, itu jinnya sudah geser ke atas, mau lepas. Betul. Terus ada nggak yang kesemutan kakinya? Ada nggak? Ada tuh kan, 4-5 orang. Padahal kita bukan duduk di bawah ya. Kalau duduk begitu kesemutan nggak kira-kira? Enggak kan? Harusnya. Tetapi ada kesemutan. Sama Pak, dia sudah bergeser ke bawah. Ada nggak yang tangannya juga panas atau dingin atau kesemutan? Keringetan. Nah, itu juga sama. Jadi dia sudah ke ujung-ujung. Baik, perhatikan. Syaratnya apa? Mungkin kesemutan atau keringetan biasa Ustaz. Syaratnya Anda tenang. Jadi di hati tenang, tetapi kepala pusing, kaki kesemutan, tangan juga kesemutan basah. Itu cirinya dia sudah keluar dari dalam dadanya. Menuju kemana? Menuju keluar, insya Allah. Bapak perhatikan saat dibacakan Al-Quran ada yang lepas ke atas, berarti dia betul-betul lepas. Nah, siapa yang kerasukan saat dibaca Al-Quran? Setan yang masih ada di dalam dada, masih debar-debar, masih marah, masih ya begitulah. Baik. Teman-teman sekalian, sekarang saya bacakan satu ayat dan Bapak Ibu dimohon untuk menyimak apa yang Anda rasakan ketika dibacakan ayat ini. Boleh? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba angkat tangan yang rasanya tenang. Oke, nggak apa-apa. Angkat tangan yang rasanya gelisah, debar-debar gelisah. Baik. Angkat tangan yang rasanya sejuk atau merasa ruangan ini terlalu sejuk begitu dari tadi. Ada nggak? Ada yang rasanya panas, ada nggak? Ya, panas, malah panas. Baik. Panas Pak. Oke. Baik, itu saja dulu ya. Jadi kemungkinannya tenang, gelisah, sejuk atau panas. Tapi ada yang lari ke belakang ya. Nah, kalau orang lari kira-kira tenang apa gelisah? Puncaknya kegelisahan. Oh, bisa lihat. Baik, lanjutin nggak? Kalau Bapak Ibu takut jangan lanjut deh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lanjut boleh lanjutin nih. Ada materi yang ingin saya sampaikan. Maksudnya apa sih di dalamnya gitu Pak ya? Baik. Bapak sekalian, coba dengarkan bacaan kedua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Baik, cukup sampai situ aja dulu. Baik, ini dua pilihan. Coba angkat tangan yang merasa sejuk atau biasa saja. Sejuk atau biasa saja. Oke, cukup. Yang kedua, angkat tangan yang Anda merasa panas. Ya, panas. Banyak ya, bapak-bapak terus ya. Padahal biasanya yang berperasaan ibu-ibu biasanya. Ustadz Abu Lutfi tolong dibawa keluar ruangan, boleh? Dan panitia mohon jaga di pintu ya, karena pintunya kaca, takutnya lompat. Bapak ibu semuanya, boleh lanjut ya? Janji ya, nggak boleh kabur ya. Ini dibacain Quran kok. Surah apa tadi? Yang kedua surah apa? Al-Mulk ya. Ayat yang biasa. Nih, bacaan yang ketiga ya, boleh? Ini nanti rasanya saya tidak akan nanya sejuk atau panas, tapi yang lain. Bapak ibu analisa apa yang dirasakan gitu ya. Bismillah. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Baik, cukup. Saat saya baca wa ulqiyas saharatu sajidin. Oke, saat saya baca secara umum, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Coba angkat tangan yang merasakan sesuatu yang berbeda. Baik. Gimana Ibu? Nangis? Satu kata aja, Ibu? Pengen marah. Pengen marah atau terasa marah? Pengen marah, ya. Berarti belum marah ya? Gimana? Mau nangis, Ibu? Gimana? Sedih? Yang lain? Pengen nangis saja. Yang marah coba angkat tangan. Yang marah. Hanya satu ya. Yang bergetar berdebar-debar karena takut. Ya baik. Ada juga bapak-bapak? Nah, bapak ya. Bergetar ya. Baik. Pokoknya ada respon di tubuhnya. Coba angkat tangan berapa orang? Oh, masya Allah banyak sekali. Ini harus 2 hari kalau begini training ya. Baik. Coba ya. Nanti kita baik lanjutkan. Teman-teman sekalian, yang ketiga ini ayat-ayat sihir. Perhatikan ya, di dalam artinya. Ya. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين. Itu artinya apa? Dan mereka serta-merta bersujud. Dan qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka mengatakan aku beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Ini adalah menceritakan peristiwa di mana Fir'aun mengerahkan seluruh tukang sihir menghadapi Nabi Musa. Dan seluruh tukang sihir itu sujud ya, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala seketika ketika ditunjukkan mukjizat. Memang mengerikan bagi setan karena membahas sihir gitu ya. Oke. Yang kedua tadi yang
saya tanya sejuk apa panas, saya bacakan tentang surah Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Itu menceritakan adalah tentang kekuasaan Allah terhadap penciptaan langit, dan Allah hiasi dengan bintang-bintang, dan Allah jadikan panah-panah api sebagai rujuman lisyayatin, pelempar bagi setan. Jadi apa yang saya maksudkan? Kalau bapak dan ibu merasakan tenang saat dibacakan ayat-ayat yang pertama, yakni Al-Fatihah, itu normal, wajar, tidak ada apa-apa atau belum ada apa-apa gitu ya. Yang kedua, saat dibacakan surah Al-Mulk ayat 5, lalu bapak marah atau panas, itu artinya ada setan di dalam tubuhnya yang selama ini bersembunyi, dan bapak merasa itu adalah diri bapak. Biasanya orangnya emosian gitu. Salah satunya, lalu malas sholat. Ya, baik. Yang berikutnya adalah yang ketiga, adalah ayat sihir. Siapa yang akan reaksi ini? Orang-orang yang di dalam tubuhnya ada sihir. Dari mana? Dari dua. Orang yang mengirim sihir atau setan yang menyihir dia, mengubah perasaannya. Baik, seperti itu. Bapak sekalian, sekarang saya minta 2 orang saja yang bersedia saya bacakan khusus untuk mereka. Dari bapak siapa? Baik, bapak yang angkat tangan belakang 1, bapak yang di sana 1, 3 bolehlah sama bapak di depannya. Bapak ini yang berjenggot, ya, bercelana jeans, sama bapak yang paling sana, dan mas yang di belakang ya. Ya, oke. Ibu boleh 3 orang siapa? Baik, yang berhijab, ibu yang di depan, dan ibu ini. Baik, duduk saja di tempat. Duduk di tempat. Sekarang saya bacakan khusus untuk 6 orang ini. 3 dari bapak, 3 dari ibu ini, boleh? Nah, yang udah angkat tangan, konsentrasi, saya baca ayat yang sama. Duduk di belakang aja mas, nah, di kursinya tidak masalah ya. Baik. Yang lain bagaimana? Yang lain saksikan apa yang terjadi dan analisa. Kenapa menjadi berbeda padahal ayatnya sama? Begitu? Siap ya? Baik, Bapak siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Baik, udah langsung respon ya. Oke, stop sampai di sini. Stop aja dulu. Oke, saya ingin tanya Mbak ini, boleh tanya apa yang dirasakan ketika mulai baca itu? Sedih, terus marah, terus sedih, marah ya, baik. Dan memang belum menangis. Ibu ini mau muntah tapi belum termuntahkan. Gimana rasanya? Ya apa kok dari takut dadanya. Oke. Teman-teman sekalian, itu baru 1 kalimat ya. Baru wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Kenapa saya tidak lanjutkan? Karena Bapak Ibu ini duduk di kursi. Takutnya nanti kursinya jatuh gitu. Tapi apa pelajarannya? Ketika dibacakan yang pertama dan yang terakhir ini kenapa berbeda? Karena dikhususkan, karena diniatkan, begitu. Oke, saya ingin baca kepada bapak yang 3 ya, bapak yang di belakang, yang adik yang di belakang, ibu-ibu enggak ya, udah selesai ya. Saya ingin baca bagi laki-laki, karena tadi para ikhwan belum lihat apa sih yang ramai di sana, gitu kan. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Baik, pertama perbedaan dari yang tadi, ibu-ibu tidak lagi respon karena ibu-ibu dikecualikan. Yang kedua, mas yang di belakang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi mas? Baik, abang ini yang depan gimana pak? Apa bedanya pak dari yang tadi sama yang barusan khusus tuh pak? Rasa panas di pundak, kemudian di perut. Kalau sebelumnya? Panas di pundak. Panas di pundak saja. Sekarang ada tambahan panas di perut, boleh?
Ya, sudah ada perbedaan minimal. Bapak, apa yang Bapak rasakan? Panas dingin juga. Panas dingin. Sekarang ini Dingin. kayak semutan ya. Kayak semutan. Baik. Tadi yang di sini sama Oke. ya. Ya, jadi kalau tadi hanya pundak, kepala, kaki, sekarang panas dingin dan terasa seluruh tubuh. Gitu ya. Baik. Tentu sekalian, jelas ada perbedaan. Sekarang boleh nggak saya baca khusus untuk Bapak saja atau untuk Bapak? Bapak aja. Beliau aja. Untuk beliau aja Pak ya. Baik, yang di belakang untuk beliau saja. Bismillah, di sini dan di sini ya. Oke, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang sama. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun. Fa ghulibu hunalika wa anqalabu as-sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون. Baik, cukup. Oke, gimana rasanya Pak? Tambah ke telapak kaki panas. Lari ke telapak kaki panas ya. Baik, itu saja. Jelas, tapi jelas ada perbedaan. Teman-teman sekalian, perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan semuanya memiliki arti. Karena Al-Quran itu huda sebetulnya, petunjuk ya. Dan dia hukum syariat Islam tertinggi, petunjuk-petunjuk, aturan-aturan. Tetapi di dalamnya itu ada peringatan-peringatan. Ya, ada kisah-kisah yang serem deh bagi jin itu. Karena jin itu perasaannya lebih halus dari manusia. Maka ketika dibacakan itu ada hal yang membuat mereka marah atau gelisah. Puncak gelisah marah itu nangis. Maka rata-rata banyak yang hampir nangis saat dibacakan Al-Quran. Ketika seseorang gelisah di perasaannya, maka dia akan terjadi peningkatan aktivitas di sel-sel otaknya. Maka aktivitas itulah kemudian yang menaikkan asam lambung. Kalau asam lambung itu naik secara tiba-tiba, maka itulah yang disebut muntah. Setelah muntah apa yang terjadi? Secara medis pandangan lebih jelas, darah mengalir, ya, kepala pusing hilang, dan akan terjadi perubahan pada tubuh manusia. Itulah yang menyebabkan Al-Quran menghilangkan rasa gelisah dan penyakit-penyakit di hati dan penyakit-penyakit di tubuh. Barakallahu fikum. Kenapa bacaan Al-Quran itu bisa membuat respon pada tubuh? Perhatikan apa yang ada di layar, apa yang Anda rasakan saat melihat gambar ini. Yang kedua, apa yang Anda rasakan? Perbedaannya ada nggak? Kurang lebih ada ya, terasa. Baik, perhatikan yang ketiga. Merasa nyaman di gambar ketiga atau keempat? Coba kita lihat, berubah nggak pikirannya? Ini gambar kelima. Berubah sini ya. Coba saya lihat. Ini gambar ke-6. Nyaman di 5 atau 6? 6 ya. Coba saya ingin lihat, berubah lagi nggak? 7. Ya, langsung terasa ya di tubuh ya. Bapak sekalian, ini di dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat seperti itu. Misalkan begini, Udkhulul jannah, Udkhulul jannah, Udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga. Masuklah ke dalam surga. Sungguh di sana tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran, dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Gimana tuh kira-kiranya Bapak di akhirat ya, terbangun ada seruan udkhulul jannah. Rasanya gimana itu? Senang apa bingung? Senang kan? Rasanya gimana saat di dunia mendengar kalimat itu? Barusan Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Beda nggak dengan yang tadi? Beda nggak? Lebih nyaman yang barusan apa yang tadi? Coba deh saya bandingkan satu lagi. Ini bandingannya. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar
dzalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Yang barusan itu berbicara masalah apa? Neraka. Beda nggak rasanya? Itu yang dimaksudkan. Ya, Bapak merasakan sesuatu nih. Coba saya tanya Bapak. Betul Pak? Berbeda Pak? Ya, menangis ya. Kenapa? Ya, telinga sakit. Allah. Iya, Bapak merasakan perbedaan yang sangat signifikan ketika dibacakan yang pertama dan yang kedua. Ya, baik, tidak masalah. Dahulu Umar bin Khattab itu ketika bawa pedang, ya, mau membunuh Nabi, beliau masuk ke rumah adiknya, mau menanyakan di mana lokasi Nabi. Adiknya lagi baca Quran. Ketika itu tiba-tiba air matanya meleleh, Bapak sekalian. Nah, ini nangis saat dibacakan Al-Quran itu gambaran hidayah sedang turun dalam hati kita. Oke, saya rasa cukup ya. Poin nomor 1. Jadi ada perbedaan ya ketika dibacakan Al-Quran, Bapak sekalian, dengan niat, tanpa niat, dengan tahu artinya dan tanpa tahu artinya. Ngomong-ngomong Ustaz, saya tadi kok heboh reaksinya ya, padahal saya belum ngerti. Nah, yang heboh bukan ibu, tetapi setan di dalam dirinya. Kadang-kadang setan duluan merespon. Karena bisa jadi setan itu lebih tua usianya, lebih lama belajar dan mendengar tentang ruqyah ini. Bisa jadi orang yang belum dengar ruqyah, setannya sudah tahu ruqyah. Mungkin nggak begitu sih? Ya, usia setan 900 tahun, Bapak 60 tahun, tua siapa itu? Ya. Setan itu guru utamanya masih hidup. Kita sudah tidak ada gurunya. Nah, guru utama setan iblis ya, Presiden. Baik, perhatikan poin 2, niat itu sangat penting Bapak sekalian. Maka ketika saya misalkan membacakan Al-Quran untuk semua akan kena. Semua yang berniat. Tetapi ketika saya baca untuk satu saja, maka yang kena adalah hanya satu orang saja. Baik, Presiden, sebetulnya rahasia. Kalau Bapak Ibu nggak mau diruqyah, tapi ingin tetap duduk menjadi mata-mata misalkan di ruangan ini atau apalah misalkan. Caranya gimana? Caranya main-main balpen aja saat diruqyah itu. Kita main HP gitu ya, nulis sesuatu saat diruqyah itu. Maka tidak akan kena ruqyah, kecuali setannya udah nggak sabar, ingin segera keluar. Baik, Bapak sekalian, itu adalah materi hari ini. Kemudian yang ketiga, teknik dan strategi. Senantiasa ada teknik dalam peperangan. Ruqyah syariah ini peperangan melawan kebatilan, Bapak sekalian. Maka perlu teknik yang terbaik untuk memenangkannya. Ini adalah ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah. Ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Boleh nggak sekarang saya bacain ayat-ayat ini kepada Bapak sekalian? Siap ya? Nah, siap? Baik, siapkan plastiknya masing-masing kalau gitu. Takutnya nanti ada sesuatu yang keluar ya. Pernah ada orang yang diruqyah itu muntah cicak, Pak. Cicak betul. Itu setelah minum madu rehab dan diruqyah di Penang, Malaysia. Ada juga di Jakarta itu diruqyah muntahnya emas. Saya bilang berapa gram? Dia bilang 13 butir Ustaz, satu butirnya 1,3 gram. Wah, lumayan juga. Mana emasnya? Dia bilang sudah dijual, dibeliin madu rehab katanya. Luar biasa itu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu muntah handphone ya. Baik, bercanda ya biar nggak horor Pak. Baik. Plastiknya disaku aja Pak. Maksudnya disiapkanlah, boleh di bawah atau di mana. Saya khawatir Ibu fokus pada plastik. Nah, ini bahaya. Nggak fokus pada bacaannya. Ya, siap ya. Tapi jangan rebutan plastik nanti. Ya, baik. 10 menit ya, boleh? Ya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian, lihat 10 ayat pada surah Al-Baqarah saja. Tapi ini termasuk ruqyah meskipun hanya 10 menit. Dan kita akan lihat dan analisa hasilnya. Baik, siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hamba-hamba Allah tetap simak ya, sekarang sentuhkan di dadanya bagi yang tidak nyaman di area dadanya, sentuhkan di lambungnya bagi yang tidak nyaman di area itu, serta pelan-pelan usapkan pelan-pelan ya. Kalau terasa kuat ya atau makin tidak baik ya, tarik ke atas ke arah mulut dan buang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Baik, jemaah sekalian, coba tangannya diangkat. Amin. Berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kebatilan mereka dan hancurkanlah ya Allah. Atau Anda mohon kepada Allah dengan doa khusus Anda, ya Allah, keluarkan kekuatan negatif dalam tubuh ini ya Rabb, hamba lelah dengan semua ini ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah Al-Quran ini keberkahan bagi hamba ya Allah, gitu ya. Doa yang baik-baik. Hanya 3 menit lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan semuanya Bapak Sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sekarang saya bimbing Bapak sekalian yang masih tersisa nih di tenggorokan atau di dada, coba seperti ini. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Di dadanya juga bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tarik ke atas begini Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Terus tepuk-tepuk di pundaknya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Di sebelah kiri kanannya ibu-ibu, lihat ya. Leher kiri kanan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ukhruj ya Allah. Katakan. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Perhatikan satu lagi di sini, lihat sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Oke. Nah, cukup. Baik, cukup dulu ya. Nah, mari ucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bagaimana Bapak sekalian? Nah, itu 10 menit ya. Hanya 10 menit loh. Nah, itu 10 ayat pada surah Al-Baqarah. Saya rasa Bapak Ibu semua hafal. Ya kan? Mungkin 80-90% hafal itu ya. 4 awal, 2 tengah, ayat kursi, 3 akhir. Itu kadang dibaca dalam dzikir. Kenapa suasananya berubah? Misalnya ada keterlibatan hati dan ada keterlibatan niat dari Bapak Ibu sekalian yang memang ingin menghancurkan itu penyakit di dalamnya. Baik, saya rasa itu cukup ya. Untuk poin yang ketiga tadi, ya, ini ayat-ayat strategi khusus bagaimana Nabi SAW meruqyah. Yang keempat, tipu daya setan. Dalam proses ruqyah pasti ada tipu daya setan. Contoh yang menangis berteriak, boleh tahu siapa tadi yang agak keras teriakannya? Udah sadar belum? Boleh saya ngobrol sedikit, boleh? Boleh, oke. Tadi saat dibacakan, mohon maaf ya, saat dibacakan Al-Quran ada suara teriakan. Apa yang dirasakan saat teriak itu? Marah, oke. Di dalam keseharian Mbak ini ada, betul nggak ada marah yang tersimpan atau mungkin kekesalan atau trauma di masa yang lalu? Ada nggak?
Ada. Ya, cukup. Nah, teman-teman sekalian, itu dia. Ada marah yang tersimpan, maka setan memanfaatkan marah itu lalu menambahnya. Gitu ya. Sehingga marahnya itu menjadi berlebihan. Coba angkat tangan yang nangis. Angkat tangan semua, banyak kok. Nah, baik. Laki-laki juga banyak, baik. Yang nangis betul nggak bahwa ada kesedihan yang mendalam atau di dalam sana yang tersimpan? Coba angkat tangan yang setuju. Oh, baik. Ya, lebih dari setengah mengakuinya. Teman-teman sekalian, demikian. Bisa nggak laki-laki sedih? Bisa saja, betul nggak? Laki-laki juga sedih, hanya nggak nangis kalau laki-laki. Nah, gitu bedanya. Teman-teman sekalian, maka setan memanfaatkan kesedihan itu dan membuatnya dia meratap-ratap, meraung-raung. Seperti itulah. Ini namanya tipu daya setan. Harusnya bagaimana ketika diruqyah? Pertama, ketika Anda menginginkan Anda dibantu oleh peruqyah, lepaskan. Biar nanti setan menjadi jati dirinya, misalkan jadi harimau, jadi ular, jadi buaya. Lalu kemudian kita bantu untuk menghukum setan itu. Melalui adab yang Allah salurkan melalui tangan kita, ditepuk, dikatakan ukhruji aduwallah. Seperti itu. Atau Bapak Ibu menahannya dalam rangka mengendalikannya dan niatkan Al-Quran sebagai syifa untuknya dan kehancuran untuk setannya. Baik, yang dimaksud tipu daya setan di sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika Al-Quran dibacakan lalu kaki Anda gerak-gerak. Lihat kaki saya. Ya, baik. Al-Quran dibacakan lalu kaki saya bergerak-gerak. Khusyuk nggak di sini? Nah, lalu tangan saya bergerak-gerak. Khusyuk tidak? Maka hilanglah khusyuknya, hilanglah ketenangannya, dan hilanglah keberkahannya. Maka setan menggerakkan organ-organ tubuh yang dia kuasai sebelumnya. Lalu kemudian saya sampaikan, yang saat diruqyah itu dia bicara tidak bisa ditahan, ini berarti memang sebelumnya setan sudah ada di bibir dan lisannya, menguasai dua area itu. Begitu juga dengan tangisan, dengan hati, perasaan, dan lain-lainnya. Nah, ibu sekalian, talbisul iblis dalam proses ruqyah syariah harus dilawan dengan apa? Pertama, dengan ilmu bahwa seluruh hal yang terjadi dalam proses ruqyah itu adalah tipu daya dari setan. Agar apa? Agar terhentilah proses ruqyah. Begitu. Tujuannya itu. Kemudian selanjutnya, saat dibacakan Al-Quran, sesakit apapun Bapak Ibu sekalian harus tetap bertahan, karena belum pernah ada orang mati di ruqyah. Yang ada itu akan sembuh. Misalkan dadanya sakit, dibacakan Al-Quran makin sakit. Apa yang terjadi? Sedang proses penyembuhan. Tapi setan membisikkan apa? Mati kamu, mati saat ini, mati kamu. Hentikan bacaannya. Hentikan itu gara-gara Ustadz Nuruddin itu, gara-gara si Nuruddin itu. Apa yang terjadi? Marahlah kepada peruqyah. Example, itu adalah tipu daya setan. Baik, yang terakhir hamba Allah yang muliakan, hancurkan penghalang antara Al-Quran dengan seseorang yang akan kita ruqyah. Apa penghalangnya ya? Penghalangnya yang pertama, Bapak sekalian, adanya blockage pada pikirannya. Belum yakin Al-Quran obat dia. Ada nggak orang Islam yang tidak yakin dengan ruqyah? Banyak jawabannya, ya, karena ketidaktahuan, karena mungkin pengetahuannya sedikit. Yang kedua, ada penghijab langit, ada hal yang menghalang sehingga doanya tidak diangkat ke langit. Misalkan masih durhaka kepada orang tuanya, contoh ya, masih memakan harta riba, bekerja di tempat riba, dan lain-lain. Yang berikutnya, kotoran jiwa manusia. Dalam jiwanya ada kotoran, dalam nafsunya masih ada syahwat yang menggelegak, yang menghalang dia dari kesembuhan yang hakiki. Bagaimana penyembuhan untuk poin yang kelima ini dibahas dalam satu materi namanya Tazkiyatun Nafas bil Quran. Ini adalah bobot terbesar dalam training rehab hati. Insya Allah kita akan lanjutkan training ini di mana? Bondo, di situ Bondo, Probolinggo. Nah, di Probolinggo insya Allah 2 hari, hari Ahad dan Senin bagi yang ingin melanjutkan besok ya insya Allah. Dari sini dekat lah, dekat ya, berapa jam? Hanya 2 jam. Dekat apa jauh? Dekat. Kami dari Jakarta yang jauh ya. Insya Allah nanti tidak bisa disampaikan di sini materi Tazkiyatun Nafas. Tazkiyatun Nafas itu apa? Bagaimana mengelola emosi yang marah tadi, yang kesal tadi, yang kemudian dia menjadi selongsong setan untuk menghancurkan kita itu. Dengan apa mengalahkannya? Intinya adalah dengan amal-amal soleh
yang menjadi lawan-lawannya, tetapi penjelasannya panjang lebar dan ini tidak diterangkan dalam training 1 hari. Nanti habis asar, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita akan membahas tentang ruqyah mandiri. Insya Allah, apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Pertama, kalau ada air putih. Nah, air putih kalau ada untuk belajar ruqyah. Kemudian beberapa herbal ini mungkin yang sesuai dengan penyakit Anda, boleh juga nanti dibeli dan kemudian dijadikan sebagai alat latihan untuk ruqyah mandirinya, agar di rumah nanti sudah bisa meruqyah semua hal yang memungkinkan Anda butuhkan dalam proses terapi ruqyahnya. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Cukup barangkali? Ya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Semoga Allah Ta'ala berkahi segala aktivitasnya, hartanya, amal-amalnya, keluarganya, dan Allah lindungi kita dari gangguan setan, dan Allah Ta'ala berkahi kita dengan ilmu ini hingga kita bisa amalkan dan mendekati kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita kepada istirahat yang kedua. Kami dari panitia memberikan waktu sampai dengan jam 3:30. Waktu sebentar lagi sudah mau azan, berkumandang, mungkin sudah azan. Jadi silakan saja, jikalau memang di bawah terlalu antri, monggo sekarang mencari tempat yang agak dekat saja supaya cepat. Jadi kami harapkan 3:30 sudah ada di tempat ini lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah pengumuman dari panitia.